البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus salasun ba'dal alaf, 1030 dari Riyadhus Shalihin, masih dalam bab adabus safar, terutama dalam pembahasan zikir di dalam perjalanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Hadis Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Madani al-Yamani summal Madani, bahwasanya ada seorang lelaki yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an usafir. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin untuk bersafar, yaitu mengadakan perjalanan yang jauh. Ini kembalinya kepada uruf, kata Syekhul Islam, karena Allah dan Rasulnya tidak membatasi batas minimal berapa, kembali ke tradisional di masing-masing tempat. Mungkin kalau di sini berapa ya, 80 atau 70 km gitu ya, kurang lebih, atau berapa. Misalkan, tak tahu kalau 60 km biasanya sudah dipanggil safar belum. Sementara yang namanya safar itu adalah madhannatul masyaqqah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, situasi yang disangka akan menimbulkan kesulitan. Bahkan Nabi mengatakan as-safar qita'atun minal azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Safar itu adalah sepotong dari siksaan. Dia menghalangi salah seorang dari kalian dari makan, minum, dan tidur, yaitu makan, minum yang sedap, yang apa itu, yang lega, yang santai, terutama di masa lalu ya. Dan menghalangi dia dari tidur yang enak, tidak seperti kalau di kampung sendiri. Dan boleh jadi, terutama di masa lampau, safar itu menyebabkan orangnya itu terbunuh atau mati di perjalanan, bencana alam dan sebagainya. Makanya di sini dia mengatakan fa'ausini, berilah saya wasiat sebagai bekal, sebagai teman di dalam perjalanan ini. Qal, maka Nabi mengatakan alaika bitaqwallah, engkau wajib untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah sebagai apa? Bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian. Kemudian ingatlah bahwasanya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ya, bekal fisikal diperlukan, bekal kerohanian lebih diperlukan lagi. Dan ini adalah wasiat orang terdahulu dan belakangan, yaitu bertakwa kepada Allah. Maka dia menjadi orang soleh bukan hanya di kampungnya, tapi di dalam safar juga hendaknya menjaga kesolihan. Makanya orang Arab menamakan perjalanan yang jauh, rihlah yang jauh, sebagai safar, karena dari as-sufur, yaitu kasfut taghtiyah atau kasful ghita. Sufur, safar itu adalah menyingkapkan sesuatu yang tertutupi. Kalau di kampung belum nampak sebagian karakter, tapi ketika dalam situasi safar, dalam situasi susah, boleh jadi ada bahaya, boleh jadi ada kemalangan, boleh jadi ada kekurangan, akan nampak apakah orangnya pemberani atau penakut, apakah orangnya itu dermawan atau kedekut, pelit, dan seterusnya. Apakah orangnya itu setia kawan, ataukah malah mungkin apa istilahnya hanya mencari selamat sendiri. Ini seringkali nampak justru dalam situasi safar, dalam situasi yang sempit. Ini biasanya ya, bukan selalu. Mungkin malah dalam situasi safar orang boleh menyembunyikan jati dirinya, tapi kalau di kampung, orang kampung baru tahu, orang kampung lah yang lebih tahu bagaimana keseharian orang itu. Tapi seringkali safar akan menyingkapkan keadaan orang, terutama dalam situasi susah, terutama kalau di hutan mungkin, atau di puncak gunung, atau dalam situasi kemalangan, akan ketahuan apakah orang ini suka membantu ataukah dia memikir diri sendiri. Baik, maka dengan safar hendaknya maka di dalam safar hendaknya orang terus-menerus menjaga ketakwaan. Sebagaimana di kampungnya rajin sholat, mestinya di dalam safar juga rajin sholat. Makanya Nabi SAW sepanjang safar justru memperbanyak sholat di atas kendaraan. Bukan memanfaatkan darurah. Jelas safar malah Allah memberikan keringanan, tapi orang yang bertakwa berusaha untuk mengisi safarnya itu dengan ibadah. Mungkin tidak sholat sunnah, tapi apa?
banyak berzikir, banyak baca Quran dan sebagainya. Intinya ketakwaan selalu dijalankan. Wa takbir, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakbir ala kulli syaraf, di atas setiap tempat yang meninggi. Syaraf yaitu tempat yang meninggi. Ini berarti bahasanya umum, ala kulli syaraf, tidak hanya ketika naik gunung, tapi mungkin naik jejantas, jembatan yang tinggi, misalkan flyover itu. Nah, itu juga masuk di dalam pembahasan. Sebagian ulama anak tanya, bagaimana kalau naik tangga yang tinggi? Kalau kita mungkin naik flat atau rumah atau gedung-gedung. Nah, sama, karena terkadang safar pun jalan kaki. Apa bisanya? Baik. Kenapa? Iya, naik lift. Kita banyak bertakbir. Yang pilih bersafar jalan kaki boleh kan? Tak masalah. Ada kendaraan tapi dia nak jalan kaki. Sampai Kuntong. Kalau untuk cari popularity ya berarti tidak ada pahala sama sekali. Kembali ke niat. Kalau untuk menyakiti diri, ini haram. Makanya ada orang yang sampai di zaman Nabi dia bernazar, yaitu dia akan berhaji dengan, lupa lafadznya, berhaji atau berumrah dengan jalan kaki, dengan tanpa memakai payung atau muzallil, payung. Dan dia akan berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berkendara, memakai payung dan puasa. Karena lupa ada beberapa riwayat itu. Jadi dia bernazarnya jalan kaki. Nabi nyuruh pakai kendaraan. Ada kendaraan untuk apa? Kalau tidak dipakai, menyusahkan diri untuk apa? Nah, kembalinya ke niat, untuk apa sebenarnya? Kalau niatnya untuk biar pahala banyak, Nabi sudah mengatakan di dalam hadis itu, innallaha la ghaniyun an ayyu'adziba nafsah. Allah tidak memerlukan orang ini menyiksa dirinya sendiri. Nah, lihat apakah ini sampai tingkat menyiksa. Kalau kita ingin jalan olahraga kemana, insya Allah bukan menyiksa, tapi kita haji itu menyiksa diri sebenarnya. Kalau jalan kaki, padahal kita mampu naik kapal terbang atau apa, dan juga membuang waktu banyak sebenarnya. Bayangkan kalau misalkan anak umroh jalan kaki gitu ya, dakwah boleh terbengkalai, rugi sendiri istilahnya, kehilangan pahala banyak. Padahal boleh naik kendaraan dengan cepat selama memungkinkan. Yang bila dia pergi ke Arafah kan, dia datang. Untuk apa? Saja dibuang datang. Ada. Padahal Nabi nyuruh untuk naik kendaraan, pakai payung atau pakai muzallil, terserah apa. Ibadah penyiksaan, kalau memang itu berpotensi menyiksa diri, itu bid'ah. Syekhul Islam ketika ditanya tentang ibadah-ibadah orang yang beragama Buddha, kata beliau, ibadah mereka dibina di atas ta'dzibun nafas, menyiksa diri sendiri. Dan itu bukan ajaran dari Allah, sengaja menyiksa diri. Baik. Dan tentunya itu tak boleh, kecuali kalau saya tak punya duit sama sekali untuk naik kapal terbang, tapi saya mau jalan kaki lah, nggak masalah. Sebagian ulama pun ada yang memang hajinya jalan kaki, bukan karena ingin menyiksa diri, tapi tak mampu beli kendaraan atau menyewa kendaraan. Ya sudah, dia jalan kaki. Dan dia jenisnya bukan jenis orang macam kita, pergi kemana-mana dakwah. Jumpa siapapun didakwahi, dinasehati. Jadi tidak sia-sia perjalanannya. Biasanya kalau yang sekedar viral, entah bagaimana niatnya, tak tahu. Lihat kembali ke niatnya dan apakah dia mampu untuk tidak menyiksa diri. Kalau dia mampu, untuk apa menyiksa diri? Nah, masalahnya itu susah untuk ikhlas. Hukumnya beda, harus ke arah ke hukumnya. Kembali ke tadi, kalau dia mampu untuk tidak menyiksa diri, tapi dia memilih menyiksa diri, memang jadi haram, jadi bid'ah sebenarnya. Seperti yang difatwakan oleh para a'imah tadi. Apalagi Nabi menyuruh berkendara untuk orang yang bernazar tadi itu. Dia sudah nazar, sudah mewajibkan diri di hadapan Allah, istilahnya. Nazar kan mewajibkan diri kepada Allah. Mewajibkan diri untuk dia pergi ke berhaji atau umrah, lupa lafaz hadisnya itu, dengan berjalan kaki. Ternyata Nabi menyuruh untuk naik kendaraan. Dan dia
Bernadarnya adalah tidak memakai mudhalil, penaung atau naungan atau apa. Nah, Nabi nyuruh tetap pakai naungan. Baik. Menunjukkan bahwasanya apa? Kita dilarang sengaja menyiksa diri. Kecuali yang itu tadi, dia ingin haji, ingin umroh, tak ada duit yang cukup untuk beli tiket. Ya sudah, dia jalan tawakal ala Allah, itu nggak masalah, terserah. Tapi tak perlu buat konten-konten seakan-akan mampu ikhlas kah? Tujuannya apa buat konten untuk cerita saya, oh saya jalan kaki, saya sudah sampai sekian, dan seterusnya. Oh saya disambut oleh pembesar ini, pembesar itu, atau apa. Susah untuk ikhlas kalau macam itu. Baik, kalau ikhlas jalan, bawa bekal semampunya, berhubungan dengan Allah, tak perlu cerita-cerita di Instagram atau apa. Apa tujuan cerita di Instagram sebenarnya? Cerita amalan. Kembali ke niat, wallahu a'lam. Kalau nggak ada duit sih ya udah jalan semampunya kalau memang ingin mencoba. Karena apa? Jarang orang yang mampu untuk beli tiket kapal terbang haji atau apa, nggak tahu. Kembali ke niat. Nggak tahu mana yang lebih mahal. Kita pakai kapal terbang dan sebagainya atau perjalanan gini, anak tak tahu. Jalan kaki mahal lagi. Oh, bukan lebih jimat istilahnya, tak perlu bayar tiket minyak. Sekarang kan kapal terbang pun udah murah-murah, ada offer. Oh iya. Mahal lagi jalan kaki. Oh. Berjalan, kena makan, kena minum. Oh, jauh berjalan. Lepas tu kalau Iya. sakit macam mana? Biasanya kalau bermalam di mana? Di masjid, kita cari masjid gitu kan? Mungkin jalan masjid, mungkin tidur di hotel, mungkin. Iya. Tapi perlu duit. Iya. Banyak. Itu yang bayar itu saya nak boleh pergi. Nah, kembalinya ke keikhlasan lagi jadinya. Konten. Ayo, gimana boleh ikhlas? Rugi. Dapat visa macam mana tu? Hah? Dapat visa tu. Iya ya, gimana? Masalah negara lain semua ada visa itu. Macam mana dia nak pergi masuk Pakistan, India? Kalau dia pakai visa visa pelancong boleh nggak lewat negara-negara ini? Dia semua kena, setiap negara dia ada dia punya sendiri. Di setiap negara itu ada visa. Tapi mungkin ada negara yang tak perlu visa. Mungkin kalau Asia Tenggara mungkin masih agak longgar tuh. Mungkin Asia Tenggara nggak tahu kalau sampai Ke India, mesti kena ada visa. Masuk je Sudah lah. India, Pakistan, ke mana lagi kan? Iya. Entah gimana itu. Bercakap bahasa tak faham ni. Iya. Kita tahu. Bukan semua orang ada Google Translate. Sah. Allahul musta'an. Jelas untuk orang macam kita yang lebih berharga adalah waktu. Sayang berapa bulan itu perjalanan gitu, ngajinya gimana atau dakwahnya gimana. Entah. Meninggalkan perjalanan. Jadi kita habiskan yang ini, Pak. Summa walar rajul, kemudian orang itu berpaling, yaitu apa? Sudah hendak pergi. Qal Allahumma tuwilahul bu'd, maka Nabi mendoakan untuknya, ya Allah, lipatkanlah untuk dia jarak yang jauh, yaitu dekatkanlah buminya. Wa hawwin alaihi safar, dan ringankanlah untuknya safar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di sini Syekhuna Abu Amr mengatakan ya hadisnya hasan, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini menunjukkan disunahkannya kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang safar itu, tentunya safar-safar yang baik, bukan safar untuk berjudi atau safar untuk berbuat maksiat di Turki atau apa seperti yang terkenal itu. Ada teman anak siapa Abdurrahman, dia orang Taiz. Dia dulu tentara, terus dia ngaji, tak lagi kerja di tentara. Waktu dia sakit karena perang kan, kena tembakan oleh orang Syiah Rafidhah itu. Udah dia berobat ke Turki. Begitu sampai di bandara langsung disambut. Anda mau laki mau perempuan kan? Langsung disambut gitu ya. Saya kesini bukan untuk itu lah. Sini banyak facility gini. Dia bilang, tak. Terus Anda dari mana? Dari Yaman. Oh, Anda mau anak laki-laki tak? Saya bukan untuk ini. Saya datang untuk berobat. Malah orangnya bilang, kalau mau haji atau umrah bukan ke sini lah. Gimana itu? Mungkin mereka bayangkan yang sengaja ke Turki kebanyakannya untuk perkara yang buruk-buruk. Ya kalau yang safarnya untuk buruk-buruk ya
Ya tak boleh didoakan beruntung atau apa, dimudahkan safarnya. Doakan hidayah dan tak jadi. Cuma akhirnya dia cerita ke anak kayak gitu. Ke Turki sudah langsung disambut dengan sambutan facility yang buruk-buruk. Disangka untuk yang buruk-buruk. Jelas banyak orang yang ke sana untuk lihat keindahan alam, bukan untuk maksiat yang gitu-gitu, insya Allah. Allahul musta'an. Dan juga apa? Disunnahkan untuk berwasiat kepada orang yang pergi jauh, karena dia jelas memerlukan bekal, memerlukan bimbingan dan sebagainya. Dan juga apa terutamanya sekali adalah takwa dan berzikir. Di sini zikir itu banyak, tapi Nabi memfokuskan pembahasan pada setiap kali naik ke dataran tinggi bertakbir. Menunjukkan pentingnya ini menjaga hati, karena terkadang orang memang apa kata para pensyarah menjadi sombong atau angkuh atau tinggi hati atau kagum, berjaya untuk menaklukkan gunung ini, gunung itu dan sebagainya. Padahal gunung nggak gaduh sama dia, gunung diam aja. Tapi kadang orang yang jadi sombong, oh, berjaya menaklukkan ini itu. Oh, saya berjaya menaklukkan gunung di belakang Markis. Oh, gunungnya diam aja, kamu yang menyusahkan diri. Karena pernah naik, ya memang susah, sangat susah. Tapi taklah kemudian kita dianggap, oh berjaya menaklukkan gunung ini. Gunung belum lagi melawan kita. Nah, kita disuruh banyak bertakbir, bukan merasa kagum pada diri sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.